Shalom, namaku Luciana Raja Kuku. Hari ini aku mau berbagi cerita atau memberi kesaksian ya, bagaimana aku dapat bertahan di dalam Tuhan hingga saat ini. Berawal dari aku mengenal Kristus dan percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, itu pada tanggal 14 Maret 2003 atau 2004 kalau nggak salah. Saat itu aku sudah mengikuti KKR-PAP di YPDPA. Nah, saat aku ditantang dan berdoa, aku merasakan kayak ada jamahan gitu ya. Perasaan aku kayak ada yang dicurahkan seperti itu ya. Kayak sepertinya dosa-dosaku itu sudah dibasuh gitu oleh darah Yesus ya. Dan aku saat itu pun merasakan ada yang berbeda di dalam hidupku. Aku merasa bahagia, sukacita banget, plong lah, kayak gak ada beban ya. Dan yang ku rasakan juga kerinduanku semakin bertambah gitu mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Nah, besoknya aku mulai untuk bersaat teduh. Walau memang awalnya sulit ya bagiku karena harus bangun lebih awal, harus menyediakan waktu lebih banyak karena mengingat memang aku harus kuliah pagi. Dan satu hal juga, aku tuh jarang baca Alkitab, paling baca Alkitab saat ke gereja saja gitu. Nah, setelah aku mulai untuk bersaat teduh, aku juga ikut ibadah PAP setiap Sabtu. Juga aku mulai mengikuti PA kelompok kecil. Di situ aku mulai mengenal banyak hal di dalam Tuhan, mulai bertumbuh hingga akhirnya aku nih terpanggil lah gitu ya untuk terlibat melayani Tuhan lewat Departemen Pemuda yang sekarang ini namanya Komisi Pemuda di PDPA. Semua yang aku lakukan tadi, kegiatan-kegiatan tadi itu dengan perjuangan yang sangat-sangat ya, karena memang salah satunya lah untuk ikut ibadah PAP. Aku pulang kuliah itu sudah 2:30 ya, hampir jam 3, sementara ibadah PAP jam 4. Nah, tempat tinggalku juga cukup jauh ya, kampusku. Kita harus jalan ke Simpang, dan waktu itu aku masih ingat ya, aku tuh pulang kuliah itu pukul 2:30 sore, dan saat itu gerbang kampus ya itu sudah ditutup. Nah, kebetulan ya, ini bukan kebetulan pastinya ya, pagarnya kampus kami itu bagian bawahnya itu rusak gitu ya, bolong. Jadi ada diameter yang bolong itu, yang rusak itu sekitar 30 kali 30 cm. Nah, aku merunduk gitu ya, seperti merangkak melewati pagar yang rusak itu gitu ya. Puji Tuhan bisa kulewati. Akhirnya aku harus berjalan ke Simpang, di mana aku harus naik angkot karena tidak ada becak. Mengingat juga ini kan dulu ya, tahun 2003 atau 2004 ya, jadi belum ada namanya ojol gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung capcus seperti sekarang ini, jadi harus naik angkot gitu.
dan harus nyambung beberapa kali untuk bisa sampai ke YPDPA. Nah, aku melakukan semua itu ya dengan sukacita gitu. Jadi aku nggak pernah merasa berat gitu untuk melakukannya. Aku merasa seperti seseorang yang haus, ya lapar, uh, uh, pengen lagi gitu ya, merasa kosong. Jadi kalau aku tidak mengikuti ibadah, ada sesuatu yang hilang dalam diriku ini gitu. Jadi kayak orang yang jatuh cinta gitu ya, pengen ikut, pengen bersama ya pada waktu itu. Namun sekalipun aku rajin ya, senang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, itu tidak serta-merta membuat aku tidak meragukan kuasa Allah ya. Jadi saat itu banyak sekali pertanyaan di benakku ini gitu, tentang Allah, juga tentang firman Tuhan. Salah satunya, bagaimana sih firman Tuhan itu bisa hidup dan berkuasa? Sementara yang aku tahu itu namanya kan firman di Alkitab, itu cuma tulisan. Nah, satu ketika ada seorang kakak rohani ya yang jelasin ke aku, bilang kalau firman Tuhan itu benar, hidup, dan berkuasa, karena firman itu adalah Allah sendiri, dan Ia sendiri yang berbicara, dan firman Allah merupakan kumpulan kebenaran Allah dan bukan manusia. Nah, setelah itu aku berpikir juga, oh ya, kalau begitu aku akhirnya berdoa ya, di kos aku berdoa ya, aku bilang sama Tuhan, kalau memang benar firman-Mu ini hidup dan berkuasa, tolonglah aku untuk dapat mengalaminya sendiri, begitu. Nah, memang setelah itu disitulah aku yang mengatakan bahwa benar ada Roh Kudus ya. Ketika aku baca firman itu, sepertinya memang ada yang memberitahukan kepadaku yang kurasakan, aku mengerti gitu, dan pada akhirnya kualami sendirilah bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa ya, karena dia dapat mengubahkan hidup seseorang dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Itu yang kita katakan lahir kembali, menjadi baru oleh karena anugerah Allah. Dan itu tidak dibuat-buat ya. Sepertinya memang benar bahwa Tuhan menaruhkan iman itu kepada kita untuk percaya bahwa Allah itu berkuasa, dan itu firman itu adalah Allah sendiri. Berjalannya waktu, aku mengalami kelemahan fisik yang cukup membuat orang harus memperhatikanku. Aku sangat bersyukur pada Tuhan karena berada di tempat yang tepat bersama teman-teman persekutuan. Namun secara pribadi ya, aku tidak ingin merepotkan siapapun sebenarnya. Selalu aku berdoa kepada Tuhan agar mengangkat kelemahan ini. Namun akhirnya aku harus berdamai dengan keadaanku. Saat aku bekerja, ya, disinilah aku tahu bahwa aku percaya ini adalah pekerjaan Allah yang menyadarkan
dan menguatkanku untuk kemuliaannya. Kenapa? Karena pekerjaanku ini sebagai seorang guru atau terapis ya, anak berkebutuhan khusus, di mana mereka memiliki kelemahan fisik dan tidak dapat berbuat banyak karena keterbatasan mental dan fisik mereka. Nah, disinilah Tuhan itu mengubahkan pola pikirku perlahan demi perlahan, ya. Yang aku namakan merupakan ini adalah proses pengenalanku yang benar akan Dia, gitu. Jadi Tuhan membukakan mataku, ya, mata rohani, bahwa bukan itu yang menjadi kelemahan kita, karena di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata, gitu. Nah, akhirnya aku jadi semangat nih untuk melayani dan menginjili ya. Aku jadi rindu ingin menyampaikan Injil pada keluarga di kampung bersama teman-teman pemuda YPDPA. Kita PI atau Pekabaran Injil ke kampung, walau awalnya ditolak oleh orang tuaku sendiri. Aku sedih saat itu ditolak. Tetapi aku terus berjuang, aku rindu Tuhan supaya keluargaku boleh mendengar Injil gitu. Jadi aku terus berdoa dan aku pun sharingkan secara baik-baik dengan orang tuaku. Puji Tuhan akhirnya diterima dan kehadiran kita pun semua disambut dengan baik. Aku senang sekali ya, dan aku sangat bersyukur kepada Tuhan pada saat itu. Nah, tahun 2016 aku memasuki tahun yang cukup menyedihkan ya, karena saat itu aku harus kehilangan orang yang kukasihi, yaitu bapakku sendiri. Tidak bisa kupungkiri kalau aku sangat merasa kehilangan sosok seorang bapak. Mengingat pun aku juga tidak punya abang gitu ya. Namun yang kurasakan saat dia dipanggil oleh Bapa di surga, aku merasa kuat gitu ya. Aku ingat juga bagaimana aku harus mengurusi surat-surat ya, berkas-berkas, supaya bapak itu bisa yang tadinya kan dirawat di rumah sakit itu bisa dibawa pakai ambulans ke kampung gitu. Jadi aku yang mengurusnya sendiri waktu itu. Nah, aku sadar aku kuat itu ketika aku diingatkan oleh firman Tuhan yang bilang di Ayub bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Aku tahu bahwa semuanya dari Dia, maka akan kembali kepada Dia, Tuhan Sang Pencipta. Selama mendiang Bapak dirawat di rumah sakit, aku berkesempatan ya di sana untuk mengajak Bapak itu renungan setiap pagi dan menginjilinya. Jadi waktuku untuk dia itu lebih banyak bersama gitu. Yang tadinya karena dia di kampung, aku di Medan gitu. Jadi mungkin hanya bisa via telepon atau ketemu sesekali saja. Tapi ini kita ketemu ya, bisa bersama. Nah, sejak Bapak
tiada, aku jadi tergerak nih untuk mendoakan dan menginjili orang tua. Aku mengingat seperti bapak yang sakit gitu ya. Jadi sebisa mungkin aku kunjungi, aku doakan, dan aku sampaikan Injil kepada mereka. Karena memang aku tahu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Aku teringat sewaktu bapak itu terbaring ya, sudah dalam keadaan meninggal ya, terbujur kaku di rumah sakit. Aku melihat mama gitu, kakakku menangis, menggoncang-goncangkan badannya untuk bangun, jangan pergi gitu. Dan aku pun memegang bapakku gitu. Aku melihat dia tidak bisa mendengar apa-apa lagi gitu. Jadi di situ aku merasa akhirnya disadarkan bahwa betapa pentingnya keselamatan itu ya, dan keselamatan itu dapat kita pilih pada saat kita masih hidup. Jadi kalau kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, mau bagaimanapun tidak bisa lagi kita lakukan karena tidak mendengar dan tidak merespon apa-apa. Dan inilah yang menjadi titik ya, awal aku menyadari betapa pentingnya Injil itu disampaikan dan keselamatan itu harus dimiliki oleh mereka yang belum menerima keselamatan dari Tuhan gitu. Nah, jujur sebenarnya aku tidak pernah marah atau kecewa kepada Tuhan karena kejadian yang menimpaku ya. Tapi yang sering itu adalah aku bertanya kepada Tuhan, mengapa ya Tuhan? Ya memang Tuhan memberikan pengertian ya, Tuhan memberi jawab kepadaku. Namun yang sering terjadi adalah aku itu terlambat untuk mengerti maksud Tuhan. Nah, setelah aku mereview perjalanan hidupku, mulai dari aku belum mengenal Kristus, kemudian aku mengenal Dia, dan di sini aku diproses ya. Aku mengalami banyak hal yang cukup berat gitu ya. Nah, di sini aku tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang baik untukku. Dia tidak merancangkan sesuatu yang salah atau kecelakaan bagi anak-anaknya, tapi damai sejahtera di dalam rancangannya buat kita, anak-anaknya. Teman-teman, ini adalah proses hidup yang kualami, pembentukan yang Tuhan lakukan untukku. Kita semua juga mengalami proses hidup itu, tetapi berbeda-beda karena Tuhan yang mengenal kita semua ya, anak-anaknya. Tuh, percayalah, semua yang Tuhan lakukan bagi kita, sekalipun itu mungkin kelihatannya buruk bagi kita ya, pahit bagi kita, percayalah itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah untuk kita nantinya. Bukan hanya buat kita secara pribadi, tetapi untuk orang lain juga, yang pastinya juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang Dia lakukan itu untuk mendewasakan iman kita di dalam Kristus, ya, membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita menjadi lebih teguh di dalam Dia. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan imanmu di dalam Tuhan. Percayalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, karena pilihan kita itu adalah yang paling tepat, yang benar. Sebab iman di dalam Yesuslah yang menyelamatkan manusia dari kematian kekal.
yaitu maut. Hanya Dia yang dapat memulihkan hidup kita, hanya Dia yang dapat menghapuskan semua dosa-dosa kita, dan Dia yang dapat menjamin keselamatan hidup kita, supaya kita boleh berada di dalam kerajaan Bapa, kerajaan sorga yang kekal itu. Teman-teman, ini pengalamanku, kiranya dapat menolong ya, memberkati teman-teman untuk tetap dapat taat dan setia kepada Dia, sekalipun di saat yang sulit. Dan di sini aku mau share 2 video. Dasarnya karena aku itu patut bersyukur kepada Tuhan sebab banyak hal yang Dia perbuat yang baik kepadaku karena kasih dan setianya. Bahkan kasih-Nya itu sangat indah, lebih indah dari apapun. Kiranya kita dapat diberkati juga lewat video ini, dan kita sama-sama mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan, dan tetap setia di dalam nama-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.